Pemirsa, pemuda asal Kudus yang akhir-akhir ini namanya mencuat dan dikenal oleh publik, yakni Idewa Ayu Fresty Metadewangi. Ia adalah salah satu pemuda yang terpilih membawa baki bendera pada upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara pada 17 Agustus kemarin. Spesial pemirsa, hari ini saya akan mengunjungi SMAN 2 Kudus dan akan mewawancarai secara langsung Fresty dan akan berbagi pengalamannya terpilih menjadi pembawa baki di upacara detik-detik proklamasi HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Namun sebelum itu pemirsa, saya akan mampir dulu ke kantor Disdikpora Kabupaten Kudus dan akan bertemu dengan Bapak Iswahyudi selaku Kabid Kepemudaan dan akan meminta tanggapannya terkait prestasi Fresty ini dalam hal terpilih menjadi pembawa baki pada upacara detik-detik proklamasi HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Pasti seru pemirsa, ikuti terus perjalanan saya. Oke pemirsa, saat ini di samping saya sudah ada Bapak Iswahyudi selaku Kabid Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus, dan saya akan meminta tanggapan dari Pak Iswahyudi ini terkait prestasi putrinya, salah satu putrinya di Kabupaten Kudus, yakni Fresty yang berhasil menjadi pembawa baki di upacara kemerdekaan di Istana Negara. Pak Iswahyudi, kabar baik Pak? Baik Mas, alhamdulillah. Pak ini kan juga baik ya? Alhamdulillah, sehat juga. Sehat. Pak, ini salah satu putri Bapak ini di pelajar di Kabupaten Kudus, salah satu pemuda di Kabupaten Kudus ini meraih prestasi terpilih menjadi pembawa baki di Istana Negara ini, di HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tanggapannya Bapak selaku Kabid Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus ini seperti apa Pak? Tidak bisa diungkapkan Mas. Wah, tidak bisa diungkapkan ya. Ini adalah prestasi paripurna ya, setelah puluhan tahun kami Disdikpora mengampu Paskibraka ya, dan kebetulan tahun terakhir dan menjadi puncak prestasi. Jadi sesuai dengan Kepres yang terbaru Mas, Paskibraka mulai tahun depan itu yang mengelola, yang mengembangkan adalah Kesbangpol ya. Kami ini tahun terakhir, dan tahun terakhir mendapatkan kado yang paling spesial, yaitu yang kami latih, kami rekrutmen bisa menjadi Paskibraka nasional mewakili Provinsi Jawa Tengah. Tidak terkira perasaan yang bangga sekali Pak. Bangga sekali dan ikut terharu ya, di kota kecil Kabupaten Kudus bisa disorot secara nasional melalui proses seleksi yang sangat ketat. Ini sangat membanggakan. Membanggakan sekali. Pak, kalau Bapak ini memandang sosok Fresty ini seperti apa Pak? Fresty yang jelas pertama ya, saya mengenal ketika proses rekrutmen itu saya melihat memang menonjol, terutama pertama dari fisik Mas. Iya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasukan Paskibraka itu kan punya standar fisik ya. Betul. Dan Fresty ini pertama secara postur itu sangat ideal, dari tinggi badan, berat badan, kemudian juga ditunjang oleh paras yang cantik, juga memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Kebetulan saat itu saya ikut seleksi di wawasan kebangsaannya sebagai yang menseleksi. Saya wawancarai dan memang pemahamannya baik ya. Dan juga dari sisi fisik begitu kita melihat wawasannya komplit ini anak ya. Dan ini yang pertama Mas ya. Dari puluhan tahun kami berjibaku di bidang kepemudaan itu untuk khususnya Disdikpora itu memiliki tugas untuk mendidik, merekrutmen dari pasukan pengibar bendera Paskibraka ini Fresty ini yang pertama dari Kabupaten Kudus yang mewakili sampai ke tingkat nasional. Luar biasa kebahagiaan kami di bidang Disdikpora ya, ternyata juga kita di bidang kepemudaan ini punya prestasi di tingkat nasional, luar biasa. Pak, ini untuk sosok sendiri, Fresty ini kan punya karakter begitu. Mungkin dari Bapak bisa mengambil beberapa karakter yang dicontohkan kepada pelajar-pelajar lain ini Pak.
Yang pertama itu ulet, Mas. Ulet ya. Jadi memang semua yang bercita-cita menjadi paskibraka itu harus ulet. Di bawah tempaan fisik, mental itu kalau tidak ulet pasti tidak sampai kepada finish atau tujuan akhir. Kemudian disiplin pasti, karena yang melatih dari para paskibraka ini adalah para tentara begitu, dari TNI, kepolisian, dan juga dari kami. Dan tempaannya itu keras, Mas. Jadi memang kedisiplinan sangat penting. Dan yang lebih penting lagi adalah pola hidup yang baik ya, karena harus ditunjang dengan fisik yang prima, tentu harus mempertahankan kesehatannya, pola makannya, pola istirahatnya. Nah, sebab kalau misalkan pada saat latihan bagus tidak dapat menjaga kesehatannya, betul. ketika bertugas sakit kan juga menjadi masalah bagi paskibraka yang lain. Ini sesuatu yang memang sangat luar biasa, membanggakan bagi kami. Di akhir perpisahan kami mengelola paskibraka itu mendapatkan kado terindah, menjadi pembawa bagi bendera di Istana Merdeka. Luar biasa. Luar biasa. Pak, ini terakhir, Pak. Iya. Ini harapan untuk semua pelajar di Kabupaten Kudus dan juga harapan ke Fristi sendiri. Kalau harapan secara umum para pelajar pemuda di Kabupaten Kudus teruslah mengembangkan diri sesuai dengan bakat minatnya yang positif. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, jejaring tersedia, kemudian pengembangan minat bakatnya juga bisa dieksplor secara optimal. Nah, untuk Fristi pribadi ya, tetaplah sebagai Fristi yang kami kenal sebelum menjadi terkenal seperti saat ini. Jangan sampai kemudian mengalami keterkejutan ya, karena menjadi public figure, orang terkenal kemudian berubah. Tetaplah menjadi pribadi yang santun, yang baik hati, yang rendah hati, juga solong menolong, dan yang lebih penting lagi adalah tidak sombong ya. Ramah ya. Baik sekali saya melihat dari Fristi. Tetap dipertahankan sampai cita-citanya tercapai, jangan pernah meninggalkan sifat-sifat yang baik tersebut yang menjadi inspirasi bagi generasi muda yang lain. Oke, terima kasih Pak Iswahyudi sudah ditemenin ngobrol ini. Habis ini saya akan bertemu dengan Fristi untuk mewawancarai lebih dekat begitu, Pak. Terima kasih. Salam ke Fristi, Siap. dipertahankan prestasinya. Siap, terima kasih. Dan pemirsa, setelah ini saya akan ajak pemirsa untuk menemui Fristi dan mengenal lebih dekat sosok Fristi yang sebenarnya. Ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di SMA N2 Kudus dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA N2 Kudus, yakni Pak Nur Afifuddin, untuk bertanya-tanya terkait sosok Fristi ini sebagai pemuda, role model pemuda ini di Kabupaten Kudus ini. Pak Nur Afifuddin, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sehat selalu. Alhamdulillah. Pak, ini sebelum saya bertemu dengan Fristi ini Pak, ini mau tanya-tanya ini sama Bapak selaku Kepala Sekolah ini. Sebenarnya sosok Fristi ini di mata Kepala Sekolah, di mata para guru ini seperti apa Pak? Yang pertama yang saya sampaikan dulu ketika berkali-kali saya diminta tanggapan, diminta pendapat tentang Ananda Fristi ini, saya selalu menyampaikan anak ini memang ditakdirkan Tuhan untuk paket lengkap itu. Artinya begini, dari sisi akademik juga bisa saya katakan mumpuni, dari sisi non akademik prestasinya juga bisa kita lihat bersama. Kemarin ketika ada pengibaran bendera di Istana Negara itu bisa mencapai puncak. Iya. Ya, jadi puncaknya Paskibra itu kan memang ada di pembawa baginya Pak ya. Gitu. Ya, jadi memang itulah memang cita-citanya memang. Jadi saya katakan akademik oke, non akademik oke. Dan biasanya kan anak-anak memang dari segi yang lain, misalnya dari performanya juga oke.
selain dari sisi prestasi di akademik dan akademik memang orangnya sopan, kemudian dengan teman-teman yang lain bisa membawa diri, artinya walaupun selesai dari Istana Negara, Betul. tidak jaga jarak dengan teman-temannya, langsung membaur dengan teman-temannya, dan Bapak Ibu guru juga sama. Masih Gitu. humble sama teman-temannya Iya, begitu betul. Pak ya. Oke. Pak, ini dari Pak Nur Afifuddin sendiri ini apa ya, dari pihak sekolah juga ini menyambut prestasi Firsti ini seperti apa Pak ini Pak? Kalau dalam hal penyambutan kemarin, selain dari sekolah, kemudian dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga, kemudian dari Pemkab Kudus, ada juga dari pihak lain, ya, dari dari DUDI lah, dunia usaha yang ada di Kabupaten Kudus, semuanya memberikan apresiasi atas prestasi dia sampai ke tingkat nasional, dan dari pihak mewakili masyarakat tadi. Dari sekolah tentu saja ini prestasi yang membanggakan, yang mungkin ke depan kami sekaligus bisa menciptakan festi-festi yang baru. Oke. Ya, tetapi tidak harus dengan pada bidang itu saja. Oke. Nah, itu. Luar biasa Pak Nur Afifuddin ini. Terima kasih Pak Nur Afifuddin sudah sama-sama. menemani ngobrol ini sebelum saya menemui Firsti ini. Ya. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, itu tadi obrolan singkat saya bersama Kepala Sekolah SMA N2 Kudus. Setelah ini saya akan bertemu dengan Firsti langsung dan akan bertanya-tanya dan mengenal lebih dekat begitu dengan Firsti, dan bagaimana cerita di balik kesuksesannya terpilih menjadi pembawa baki bendera merah putih di upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka. Ikuti terus perjalanan saya. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan sosok pemuda yang luar biasa dari Kabupaten Kudus, yakni Edewa Ayu Firsti Meta Dewanggi. Panggilannya Firsti. Firsti sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Firsti ini kan udah tahun ini itu jadi pembicaraan bukan hanya di Kabupaten Kudus ini. Seluruh masyarakat Indonesia membicarakan Firsti ini. Iya. Firsti, mungkin bisa dijelaskan ini gimana sih proses Firsti ini bisa terpilih ini menjadi pembawa baki bendera merah putih di detik-detik proklamasi di Istana Negara. Mungkin bisa dijelaskan Firsti. Oke, berarti kayak proses seleksinya Iya, ya? betul. Jadi proses seleksi itu dimulai waktu kakak kelas atau senior dari ekstra Pasgatama namanya, itu sekitar ekstra yang mengumpulkan paskibraka. Nah, di situ menuju ke kelas-kelas atau istilahnya adalah door to door. Nah, di situ kak kelasnya bertanya, di sini adakah yang mau menjadi paskibraka? Ya, saya tunjuk tangan aja, soalnya kayak mau coba-coba gitu. Yeah. Nah, habis itu diadakanlah seleksi sekolah. Setelah seleksi sekolah, terus dilanjutkan ke seleksi kabupaten. Di sini saya bersama beberapa teman saya seleksi di kabupaten. Alhamdulillahnya saya keterima untuk lanjut ke seleksi Provinsi Jawa Tengah gitu. Nah, di sana itu persaingan semakin ketat, semakin ya istilahnya kalau anak muda itu insecure ya. Kayak ini bayangannya Provinsi Jawa Tengah mempunyai 35 kabupaten. Pasti semua itu punya bibit-bibit yang kita nggak tahu nih kayak gimana, cantik enggaknya atau ya segala macam lah, namanya rasa insecure. Nah, alhamdulillahnya di situ saya terpilih bersama rekan saya yang namanya Rafa itu untuk maju ke tingkat nasional. Dan di nasional itu katakanlah struggle-nya itu sangat terasa sekali karena kita jauh dari orang tua, kita nggak boleh pegang HP, kita ya pokoknya makan minum diatur, tidur diatur, semuanya harus diatur. Di situ saya merasa ini kadang ada rasa-rasa nggak kuat gitu, mau pulang, tapi sempat mau nyerah berarti ya? Iya, sempat banget mau nyerah. Bahkan sebelum ke masuk seleksi saya pernah banget mau nyerah, kayak aku nggak mau nih, aku pasti nggak bisa gitu loh. Nah, ternyata kita kan nggak tahu kedepannya itu seperti apa, jadi kita harus coba terus gitu aja. Dan alhamdulillahnya usaha saya terkabul, doa saya juga terkabul. Di sana saya diseleksi
bersama dengan teman-teman perempuan saya dari seluruh Indonesia untuk mencoba baki. Jadi baki itu dicobakan untuk semua putri yang ada di seluruh Indonesia yang dimasukkan begitu ya? ke nasional gitu. Jadi nggak langsung dipilih ya sebenarnya? Oh enggak, dipilihnya itu justru H-min, hari H, waktu pengibaran. Misalkan pengibaran jam 10 untuk nasional, setengah 7 diumumkan. Oh, Gitu. dadakan sekali. Iya, dadakan sekali. Dan di situ juga pengumuman siapa yang main pagi, siapa yang main sore gitu. Oke, Firsti mungkin setelah mendengar ini nama Firsti terpilih begitu, perasaannya bagaimana? Sejujurnya ya Kak, saya tuh belum tahu kalau saya jadi baki di pagi. Soalnya waktu penyebutan yang main pagi itu cuma nama tim saya, Pancasila Tangguh kalau nggak salah. Itu timnya namanya apa? Pancasila Sakti dan Pancasila Tangguh Oke. gitu. Saya lupa yang tim saya tuh namanya apa, jujur saya lupa. Terus diadakanlah trek itu kita nyoba maju jalan, langkah tegap maju dan segala macam. Setelah akan mulai, saya tiba-tiba dikasih nampan baki oleh pelatih saya. Ini ya, kamu jadi baki. Lemas, langsung lemes banget. Kayak ini hari ini main ya, gak latihan lagi ya kayak gitu. Mikirnya, aduh ini bisa nggak ya, deg-degan nggak ya. Terus saya kan make up tuh, Betul. masih pakai masker. Maskernya sampai kena make up saya semua, karena keringetnya keluar semua, baju saya yang belakang itu basah. Saking deg-degannya. Waktu dikasih pelatih, dikasih baki begitu, Iya. ada pesen-pesen nggak dari pelatih? Pesan-pesannya cuman ditepuk pundaknya terus bilang bisa gitu aja. Tapi saya nggak tenang gitu loh, dalam posisi tidak tenang gitu. Oke. Mungkin Firsti ini pernah di titik terendah nggak waktu di Jakarta? Mungkin apa momen titik terendah dari Firsti itu? Kalau masalah titik terendah pasti pernah ya, yang saya omongin tadi, rindu orang tua, terus ya katakanlah saya butuh teman curhat, tapi di sana tuh gimana ya Kak, mungkin saya tuh kurang bisa untuk cerita, kayak orangnya nggak terlalu terbuka gitu untuk masalah-masalah yang saya punya. Nah di situ titik paling rendah itu saya inget banget. Selesai latihan sekitar pukul 5, saya masuk kamar, saya udah nggak tahan sama apa yang saya rasain. Saya nangis, terus saya ambil wudhu, saya sholat asar. Saya nangis itu kayak, ya Allah aku kangen papa mama gitu, aku mau pulang. Tapi kayak belum selesai gitu loh, belum dapet yang tak inginin gitu loh, yang tak pengenin tuh belum dapet. Jadi aku nggak mau pulang gitu. Dan lihat teman-teman kan, saya di sana jadi bulurah. Saya lihat teman-teman kayak, aku masih punya teman-teman di sini, kalau nggak ada aku, nanti siapa nih yang mengordinir mereka, siapa nih ya, kan tugasnya bulurah kan mengkoordinir sebelum ke pamong gitu. Takutnya kalau misalkan ada apa-apa gitu, seperti itu sih. Oke. Firsti, mungkin waktu di Jakarta itu tidak ketemu orang tua itu berapa lama ya itu? 40 hari. 40 hari ya? 40 hari. Tapi masih bisa misalnya telepon, video call? Tidak Sama sekali tidak bisa ya? Tidak sama sekali. Kalau saya nggak sama sekali. Saya tidak, jadi ini saya dapat cerita dari papa saya. Papa saya bilang, minggu pertama sampai minggu ketiga, papa saya nggak punya kabar dari saya sama sekali. Gitu. Setelah mungkin ini ya, latihan waktu sama pas pampres, nah baru itu bapak saya punya kabar dari saya. Tapi saya nggak dapat kabar apa-apa. Papa sakit, saya juga tidak tahu sakit atau tidaknya, keluarga bagaimana saya tidak tahu. Ini Firsti, saya baca di beberapa media begitu, katanya Firsti takut menatap mata Pak Jokowi. Ini bisa diceritakan ini Firsti, ini momen unik juga. Takut tuh gimana ya Kak, lebih ke grogi gitu loh. Waktu itu tanggal 15 Agustus kan ada upacara pengukuhan. Di upacara pengukuhan itu Bapak Presiden Jokowi itu memutar. Kita kan barisannya bentuknya kayak segi 4 gitu ya, saya di bagian tengah. Nah, di situ Bapak Jokowi itu menyalami lah kasarnya, tapi enggak, cuman kayak gini aja loh Kak. Nah, di situ saya tetap matanya terus kayak, ya ampun grogi banget gitu. Gara-gara Pak Jokowi ini orang nomor 1 di Indonesia. Yang saya lihat dari dulu, dari kecil sampai umur 16 tahun itu cuma di TV. Tiba-tiba di hadapan saya langsung tanya, kamu daerah mana? Dari daerah mana? Gitu kan langsung, ini aku ditanya ya Allah gitu. Deg-degan banget ya rasanya. Oke. Takut salah ngomong. Berarti sampai memegang baki itu nggak berani menatap
Pak Jokowi ya? Iya, kalau waktu pegang bagi itu, karena instruksi dari pelatih, kita itu nggak boleh natap mata Pak Jokowi. Maksudnya itu kita harus pandangannya lurus. Memang gitu. harus lurus ya? Memang harus lurus. Jadi saya merasa bersyukur aja gitu. Oke. Ini mungkin kita udah cerita masa lalu. Ini sekarang ini, pasti habis ini mau ngapain ini? Kan pemirsa juga kepo juga ini. Pasti habis ini mau ngapain? Mungkin bisa dikasih tahu. Oke, untuk habis ini rencana mau ngapain dan kemana gitu ya Kak? Setelah lulus, insya Allah mau ke Akademi Kepolisian, insya Allah. Itu emang udah cita-cita atau bagaimana? Ya, udah mau cita-cita karena ngerasa kayak aku mau mau tak capai lagi gitu. Mau gitu. Oke, semoga lolos akpol lah. Amin. Amin. Mungkin soal insecure tadi. Ini kan apa ya, milenial ini Iya, kan pasti insecure akrab dengan insecure. Ini gimana cara mengatasi versi Firsti ini? Oke, insecure ya. Insecurity itu sebenarnya hal yang wajar di dalam diri remaja atau katakanlah pemuda. Insecure itu buat kita tetap hidup. Maksudnya tetap hidup tuh bagaimana? Kita bisa nih dari rasa insecure itu, kita tahu kelemahan diri kita itu ada di mana. Lewat rasa insecure itu. Nah, seperti hal yang lain, sesuai dengan porsinya. Kalau insecure kita taruh di dalam porsi yang terlalu berlebihan, nanti jatuhnya kita iri. Tapi kalau kita nggak punya rasa insecure, kayak kamu pakai baju bolong ya kita pede aja gitu loh. Kita nggak ada rasa insecure sama sekali. Nah, jadi kita harus menempatkan rasa insecure itu di tempat yang tepat. Di posisi yang tepat lah ya. Nah, cara untuk mengatasi rasa insecure ya tadi, menempatkan rasa insecure itu di tempat yang tepat. Oke, mungkin ini terakhir Firsti. Harapan kepada pemuda di Kabupaten Kudus, bahkan atau pemuda di Indonesia sekarang ini. Oke. Harapan kepada pemuda di Indonesia itu ini lebih ke motivasi ya Kak. Ya, betul. Motivasi Ya, kepada pemuda. Yang pertama itu kamu harus kenali dirimu dulu. Kamu harus kenalan sama dirimu dulu. Kalau misalkan kamu punya masa lalu yang mungkin kamu belum bisa untuk maafkan itu, kamu harus bisa berdamai dengan masa lalumu. Walaupun susah, aslinya kalau kamu sudah berdamai dengan masa lalumu, hidup itu akan mengalir. Jadi kenali dirimu. Setelah kamu kenal dirimu, kamu harus tahu aku mau kemana, passionku tuh mau kemana nih, kayak gitu. Jadi setelah kenali diri, kenali passion. Setelah kenali passion, kerjakan passion itu sesuai dengan bidang yang kamu mau. Setelah kamu kerjakan sesuai bidang yang kamu mau, kamu harus kejar. Kejar apa? Kejar nih yang mau tak kejar tuh apa setelah aku mengerjakan ini. Kayak aku harus sukses, aku harus bahagiakan orang tua. Hal-hal yang basic itu harus kamu laksanakan dulu. Setelah hal yang tadi aku sebutin, yang terakhir itu adalah kamu harus berdoa. Kamu harus minta restu dari orang tua. Karena mungkin ini katakanlah kayak kenapa sih restu kok yang paling akhir? Karena kalau kamu sudah berusaha, restu orang tua lah yang akan menentukan kamu akan di mana. Oke, luar biasa Firsti ini. Semoga obrolan kita ini bisa memotivasi pemuda-pemuda di Kudus, malahan pemuda-pemuda di Indonesia Firsti. Amin. Terima kasih Firsti. Sama-sama. Nah pemirsa, itu tadi kunjungan saya di SMAN 2 Kudus, dan tadi sudah berbincang dengan Kepala Sekolah SMAN 2 Kudus yakni Pak Nur Afifuddin, dan juga sosok pemuda yang luar biasa dari Kabupaten Kudus yakni I Dewa Ayu Firsti Meta Dewangi. Usai sudah saya menemani pemirsa, ikuti terus perjalanan saya di episode selanjutnya. Sampai jumpa.